Halo Brats, kembali lagi di Moto Brats Explore Ride bersama gue Zaki dari Moto Brats. Hari ini, seperti biasa, Moto Brats Explore Ride kita akan mencoba untuk membahas motor-motor yang ada di Moto Brats. Salah satunya adalah, untuk video kali ini adalah kita akan ngebahas motor Yamaha T-Max DX. Moto Brats Explore Ride, tempatnya Explore Big Bike. Nah, kita sekarang berkesempatan untuk mencobai motor ini. Gak sih, nggak mencobai motor ini sih, lebih mereview. Kita akan mencoba untuk short review. Kita akan memberi informasi terkait motor ini. Ini adalah motor Yamaha T-Max DX tahun 2018. Motor ini adalah keluaran versi terbarunya dari Yamaha T-Max yang sebelumnya, dimana banyak banget perubahan dari segi desain dan juga dari segi mesinnya juga itu sudah berbeda. Kalau ini dia itu cc di 530 cc, sedangkan waktu versi sebelumnya dia itu kalau nggak salah di angka 500 cc. Ada. Lalu untuk di bagian dari dimensi motor ini tuh memiliki panjang sebesar 2200 mm kalau nggak salah. Kalau misalnya untuk lebarnya itu di angka 765 mm-an. Sedangkan untuk tinggi si motor, tingginya itu sekitaran di 1400-an kalau nggak salah, di 1400 mm. Lalu untuk bagian seat high-nya itu sebesar 800 mm. Makanya ini karena gue udah nyontohin, kebetulan gue ini tingginya di 168 cm. Jadi sebenarnya kalau naik motor ini gue agak sedikit jinjit, mungkin agak sedikit harus maju untuk bawa motor ini, karena ya mungkin permasalahannya adalah motor ini agak sedikit lebar ya. Dan sebenarnya juga joknya ini lebar banget nih. Kalau gue mundur gini aja nih, itu sebenarnya kayak gue harus agak adjust diri gue, jadi agak lebih ya, ini jinjit banget nih tuh kalau misalnya gue benar-benar sampai mundur banget. Masalah beratnya motor ini, itu motor ini tuh sebesar di 216 kg, tapi yang weightnya ya, ini yang wet ya, bukan yang dry. Jadi kalau wet berarti sudah termasuk oli, bensin, dan segala macamnya. Nah, untuk bagian kapasitas bensin, kebetulan karena bensinnya di sini, jadi memang sebenarnya hampir beberapa tipe-tipe Maxi yang kayak NMAX, XMAX, T-Max, banyakan tangki bensinnya di depan, jadi mungkin akan lebih mempermudah bagi rider-rider. Jadi kebetulan ada di sini untuk T-Max. Untuk bagian kapasitas bensin, dia itu di angka 15 liter. Oke, sekarang untuk bagian di bawah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini warnanya emas ya. Ini sebenarnya bukan ciri-ciri motor yang udah USD ya, atau yang bisa disebut biasanya upside down. Tapi kita sebut ini USD aja. Kalau untuk USD itu biasanya emas, tapi nggak selalu emas juga sih. Cuman beberapa brand hampir kayak contoh Yamaha, mereka kebanyakan kalau USD itu biasanya emas. Terus habis itu dia sudah pakai dua kaliper kiri kanan, berikut dengan dua cakram, jadi lebih padat ngeremnya. Nah, terus untuk si ban dan velg, dia itu ukuran bannya itu di angka 120 per 60 ring 15. Untuk bagian belakang pun juga sebenarnya sama, itu ringnya juga 15, tetapi yang berbeda itu hanya di bagian ukurannya aja. Nah, untuk bagian depan ini dia sudah merubah desainnya, seperti udah ada LED dan juga bentuknya jadi lebih futuristik, lebih zaman now banget lah, pokoknya lebih modern banget. Nah, ini juga ada beberapa part yang sudah dipasang yang bukan standar, seperti contohnya kayak lampu di bawah sini nih ada fog lamp, dua fog lamp di sini. Berikut juga dengan crash bar aftermarket. Jadi biar motornya lebih aman kalau misalnya amit-amit jatuh gitu. Jadi yang kena duluan ini si crash barnya. Dan juga fog lamp gunanya kalau misalnya lagi di malam hari, lagi mau touring-touring, kalau lampunya nggak ada gitu kan di jalanan kayak gelap banget. Nah, ini yang sangat membantu untuk rider ketika bawa motor ini. Nah, perlu kalian ketahui, ini adalah Yamaha T-Max yang dimana kalian sudah tahu kalau Yamaha T-Max itu adalah motor skuter dan bisa dibilang juga skuter moge. Ini agak sedikit berbeda dibandingkan motor-motor skuter pada umumnya, karena kebanyakan kan motor-motor skuter di Indonesia itu menggunakan sistem CVT. Kayak dia pakai fan belt, pakai flywheel, terus juga ada koplingnya, kampas kopling ganda. Dan ini juga moge yang dimana berbeda juga dengan moge. Dan kebanyakan moge itu memakai kopling, memakai rantai. Dan motor-motor ini sedikit berbeda. Walaupun emang kalau kalian bisa lihat di sini dia tuh pakai swing arm. Dia tuh Yamaha T-Max itu pakai swing arm. Nah, tetapi dia itu masih menggunakan otomatis, dan ini tuh bisa
dan ini tuh disebut sebagai, Yamaha itu menyebutnya sebagai V-brake automatic. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, dia tuh menggunakan bergerakin roda belakang itu pakai belt, semacam kayak bukan rantai sih, kayak belt gitu, kayak sabuk gitu sebenarnya, bukan kayak sabuk sih, kayak fan belt gitulah kalau misalnya kalian bisa lihat. Untuk bagian ban, tadi bannya udah gue singgung. Untuk velgnya ukurannya sama, dia velgnya ring 15, tetapi bedanya itu adalah di bagian bannya. Itu bannya itu di angka 160/60 di ringnya 15. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa lihat juga, velg bagian belakang dan bagian depan itu sama. Nah, ini dia nih yang membuat motor ini lebih eye catching. Jadi ini adalah knalpot Akrapovic, ini khusus untuk Yamaha T-Max, dan itu udah full system. Dan ini gue juga lupa bilang kalau Yamaha T-Max itu dia itu berkapasitas mesin yang dimana mereka tuh menggunakan 2 silinder. Dan menurut gue knalpot ini sangat benar-benar mengaruhi performa motor. Jadi untuk performa lebih naik powernya, dan juga torsinya lebih naik lagi. Jadi dia itu sudah memakai kaliper juga, dia remnya rem cakram, tapi untuk di bagian belakang dia itu nih di sini ada kayak semacam bentuk kaliper juga, tapi kaliper ini adalah rem tangan. Nah sekarang kita ke bagian ke atas. Di bagian atas ini kita akan bahas semua. Pertama di sini kayak misalnya di sini banyak banget tombol-tombol yang kalian bisa lihat. Ini nih yang paling terlihat aja nih. Ini tuh adalah yang tadi udah gue bilang, ini adalah buat rem tangan. Jadi itu cara rem tangannya adalah kalian tinggal ditarik aja. Nah ini agak sedikit keras. Nah ini berarti tandanya sudah di rem tangan, dan ini motor nggak bakal maju. Nah kalian tinggal balikin lagi. Nah ini udah balik lagi ke standar. Jadi motor bisa dipakai, bisa dibawa jalan. Nah terus habis itu kita akan coba nyalain. Jadi kuncinya seperti ini. Kuncinya tinggal dideketin aja, dan kalian di sini bisa lihat ada tombol semacam kayak on. Nah kalian tinggal pencet aja di sini. Nah, motor akan menyala dashboardnya, dan di sini ada banyak banget komponen-komponen yang tersedia kayak bensin. Terus di bagian kanan ini ada berapa derajat motornya. Terus di sini juga ada banyak banget info-info kayak temperature, trip, terus juga fuel average. Ini juga ada odo, trip juga. Nah kita coba nyalain motornya dulu. Jaraknya nggak boros kan, suaranya merdu kan. Nah kalau misalnya untuk di bagian T-Max ini, dia tuh banyak banget keuntungan-keuntungan yang kalian bisa dapetin. Pertama, kalian bisa lihat di sini, ini ada yang namanya kayak semacam kayak windshield gitu, karena windshield ini bisa di-adjust, bisa dinaikin atau maupun diturunin kayak gini. Ini kita turunin lagi. Ini kebetulan winshieldnya pakai brand aftermarket ya, jadi bukan standarnya, bukan yang asli. Nah terus yang kedua, ini kita bisa ngatur juga dari si hand gripnya. Jadi kebetulan hand grip ini tuh bisa diangetin, tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga di Indonesia, karena di Indonesia kan agak cukup panas ya cuacanya. Terus juga di sini juga ada kayak bagian joknya, jok ini juga bisa diangetin kayak heated seat gitu loh. Ini kalian bisa atur, tinggal pencet aja nih. Nah berarti ini nyala nih yang level 1, ini yang level 2, ini level 3. Ini level 3 lebih panas, jadi lebih kerasa banget angkatnya. Nanti kalau didusin tuh kerasa banget angkatnya. Terus habis itu tadi gue belum kasih tahu juga ya, nah, kalau yang heated grill kayak gini. Nah itu 1, 2, 3 tuh. Nah untuk bagian mode, ini tuh modenya ada 2. Di sini tuh ada mode T dan mode S. Kalau mode T itu yang ibaratnya yang mode-mode santai, lu mau ngecil, bawa motornya santai gitu loh. Cuma kalau misalnya lu mau ngebut, lu ubah ke tipe S, dimana motor ini tuh kali-kali lebih dapat, lebih ngacir lagi torsinya. Makanya jadi motornya itu terdapat 2 settingan mode, yang tipe T dan tipe S. Nah untuk motor ini dia juga sudah dibekali oleh si cruise control. Jadi motor ini kalau misalnya mau dibawa lagi long road, lagi jalan panjang, jadi ya mau iseng-iseng buka cruise control bisa banget. Dia tinggal diatur aja, tinggal dipencet, terus tinggal disetting aja deh, kayak mau berapa kilometer baru deh tinggal di set, udah deh gitu. Matiin lagi. Nah terus kalau misalnya motor ini namanya juga moge ya, nggak mungkin kalau nggak ada hazard. Sudah dibekali oleh hazard. Dan sebenarnya gue juga akan membahas beberapa modifikasi yang udah di motor ini. Ada beberapa part yang diganti. Kayak sebenarnya ini berganti, ini aftermarket kayak apa ya dibilangnya? Kayak
rem tangan lah, bisa dibilang aftermarket rem tangan, handbrake, aftermarket handbrake. Habis ini juga ada aftermarket kayak lever bagian kiri dan kanan. Ini juga di sini ada tempat kayak buat naruh HP. Ini juga tadi ada tombol buat fog lamp. Ini ada aftermarket crash bar. Dia udah pakai fog lampnya juga. Di sini ada kayak variasi sebenarnya. Kayak ini nih, ini bagian yang buat bagian mesin di warna merah ini terus full step belakang udah diganti juga. Top box ini adalah Givi top box. Jadi kalau saya mau pakai brand Givi top box tinggal dipasang aja karena udah ada bracketnya. Lever guardnya karbon ini, aftermarket juga. Nah kalau misalnya kalian mau ngunci motornya, mau ngunci stang motornya, sangat mudah sekali. Tinggal kalian kunci stang aja nih kayak gini. Nah, tinggal stangnya dikekiriin, terus tinggal ini ada tombol lock, tinggal di kayak cet aja deh. Udah. Kalau misalnya kalian mau unlock motornya, tinggal kalian pencet ini aja. Jadi sekaligus motornya juga nyala. Tuh. Tinggal nyalain aja deh. Nah, untuk di bagian seat, kalian tinggal pencet aja nih di sini ada tombol seat dan bagian fuel. Kalian tinggal pencet aja. Tuh, kalian bisa lihat ini kebuka dan ini juga kebuka. Tuh. Kalian bisa lihat isinya si bagasinya. Kebetulan udah gue bahas di video gue sebelumnya. Gue udah pernah bikin video gue iseng-iseng dimana gue melakukan challenge. Jadi gue masukin beberapa botol aqua, kayak mau iseng-iseng aja berapa banyak yang bisa gue masukin, dan kalian bisa cek video di sini. Sekarang gue tutupin. Nah kalau misalnya kalian mengunci ininya, jok dan fuelnya, sebenarnya ini udah otomatis. Tapi kalau misalnya kalian biar ya buat caution aja, biar hati-hatian aja, kayak tinggal pencet ini aja, tinggal pencet, udah deh. Baik brats, jadi itu aja yang mungkin yang bisa gue kasih untuk video kali ini terkait dengan Yamaha T-Max DX ini. Kebetulan motor T-Max DX kita masih available. Ini motor kayak bisa lihat tadi kondisinya masih top banget. Ini kilometernya kebetulan untuk sekarang ini masih di kilometer 4.000-an, dan ini kita open di angka 299 juta aja. Kalian bisa bawa pulang motor ini, kalian bisa touring bawa motor ini mau kemanapun, mau ke puncak, mau ke Bali, kayak mau kemanapun kalian tinggal bawa motor ini karena motor ini super nyaman banget. Oke, sekian dari gue, dari Motobrats. Sampai berjumpa di Motobrats Explore Ride selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian tunggu aja ada video-video yang akan datang. Masih banyak banget video-video yang akan datang. Dan oke, gue Zaki undur pamit. Sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!